Halo teman-teman, kita lanjutkan pembahasan soal untuk TOEFL review exercise skill 1 until 14. Dari nomor 1, kalimatnya berbunyi in the United States, bla bla bla, approximately 4 million miles of road, streets, and highways. Nah, di sini kalimatnya diawali oleh preposition in. Sehingga the United States, noun phrase ini tidak bisa jadi subjek karena kehilangan kemampuannya diawali oleh in, sehingga ini adalah object of preposition. Kemudian setelah bagian yang hilang, langsung diikuti kata approximately. Ada akhiran li di situ. Akhiran li ini biasanya adalah adverb of manner. Adverb of manner tidak bisa jadi kata kerja ya, tidak bisa jadi subjek. Kemudian ada 4 million miles, bisa jadi subjek gitu, tapi setelahnya tidak ada kata kerja. Road, street, dan highways adalah kata benda semua. Jadi yang harus kita pilih agar kalimatnya lengkap, karena kalimat lengkap itu kan syarat komposisi utamanya adalah subjek dan verb, maka yang kita pilih adalah opsi D. There are. In the United States, there are, there yang subjek, kata kerjanya are. Kemudian nomor 2, bla bla bla, 12 million immigrants entered United States via Ellis Island. Di sini kalimatnya diawali bagian yang hilang, kemudian ada 12 million immigrants. Biasanya memang hampir ya 80% lah kalimat dalam soal itu diawali oleh subjek gitu. Tapi di sini kata 12 million immigrants juga bisa jadi subjek gitu ya di sini. Kemudian ada kata kerja entered. Setelahnya itu kata kerja saja. Kata kerja, sorry, kata benda. Ini kata benda, ini adalah preposition, ini kata benda lagi. Berarti gitu ya kita pilih, karena dalam kalimat nomor 2 itu sudah ada subjek, sudah ada verb, kita pilih opsi yang tidak bikin struktur tersebut kacau. Yang A, more than 12 million immigrants entered, itu bisa jadi betul. Karena kata more than merupakan quantifier, menunjukkan jumlah dari 12 million, gitu ya, memberi keterangan tambahan. Namanya quantifier, keterangan berupa jumlah. Kalau yang B, there were more than, were adalah kata kerja, sama seperti entered. There juga merupakan kata kerja, sama seperti 12 million immigrants. Padahal gitu ya, dalam opsi B tidak ada konektor, sehingga ini tidak bisa kita pilih. Karena kan rumusnya kalau ada dua subjek, dua kata kerja, atau dua pasang subjek dan kata kerja, maka harus ada konektornya. Ini tidak ada. Maka nomor 2, yang B tidak bisa kita pilih. Begitu juga dengan yang D, of merupakan preposisi. Maka more than jadi objek of preposisi, dan karena tidak ada konektor ataupun apa-apa lagi, koma misalkan, maka 12 million immigrants juga masuk menjadi objek of preposition. Kalau yang D, the report of 12 million immigrants entered. Nah, kalau yang D, nah, maka nanti yang entered-nya adalah the report. Yang entered memasuki Amerika Serikat itu bukan 12 juta imigrannya, tapi adalah reportnya. Padahal kan yang masuk ke Amerika Serikat melalui Pulau Ellis adalah 12 juta imigran. Gitu. Maka yang bisa kita pilih adalah yang A. Untuk nomor 2 kita pilih yang A. Kita lanjut nomor 3. The television, so long been a part of our culture, has an enormous influence. Di sini kalimatnya ada 2 koma. Maka yang dalam koma ini adalah anak kalimat. Gitu ya. Induk kalimatnya adalah the television dengan kata kerja has. Berarti kita pilih untuk melengkapi kalimat ini yang kalimatnya itu tidak bikin kacau atau strukturnya untuk anak kalimat. Anak kalimat ada konektor, subjek, dan kata kerja. Konektor dengan subjek bisa difungsikan ganda oleh satu kata. Kalau yang has tidak bisa.
Kenapa? Karena dia adalah kata kerja saja. B itu it has. It-nya bisa jadi subjek, has-nya jadi kata kerja, tapi tidak ada konektor. Kemudian yang C, which saja. Belum ada kata kerja karena kan ini belum disederhanakan ya, berarti kalimatnya gitu. Kalau disederhanakan berarti which juga sebagai konektor dia hilang gitu. Maka yang kemungkinan bisa adalah opsi yang D, which has. Which-nya jadi konektor, has-nya jadi kata kerja. The television which has so long been apart. So, di sini has-nya itu menjadi sebagian kata kerja yang dilanjutkan oleh verb be, been. Gitu. Kita lanjut ke nomor 4. Psychologists have traditionally maintained that infants cannot formulate long-term memories until blah 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 the age of 8 or 9 months old. Di sini awal kalimatnya langsung diawali kata benda psychologist yang merupakan subjek dari kalimat ini. Kemudian ada kata kerja have traditionally maintained. Ini adalah kata kerjanya ya, traditionally adalah adverb of manner. Kemudian ada konektor until, berarti, dan ini tidak ada koma ya kalimatnya, berarti setelah until adalah anak kalimat. Di awal adalah induk kalimat. Anak kalimatnya sudah ada konektor nih, berarti tinggal butuh subjek dan kata kerja. Di sini dalam opsi yang punya subjek dan kata kerja hanya opsi B. Kalau yang A ini hanya subjeknya saja. Kalau yang C ini adalah to infinitive ya, kata kerja posisinya kedua, berarti ada kata kerja yang lain. Padahal di sini belum gitu ya, karena kalau sudah ada konektor berarti kan mulai dari satu lagi urutannya kata kerjanya. Kemudian kalau reach itu menyederhanakannya kurang tepat gitu. Harusnya jadi reaching. Nah, berarti yang bisa dipilih adalah yang B karena ini complete form, bentuk lengkap belum disederhanakan, ada konektor until, subject they, kata kerja reach. Nomor 4 yang B jawabannya. Nomor 5, bla bla bla, a cheese shop has since grown into a small conglomerate consisting a catering business and 2 retail stores. Di sini nomor 5 itu ada bagian yang hilang di awal. Kemudian ada kata a cheese, frase ya, a cheese shop. Bisa jadi subjek, apalagi diikuti kata kerja has grown ya kata kerjanya. Kalau since di sini bukan konektor sebenarnya, tapi untuk menunjukkan adverb of time, sejak gitu. Kemudian berarti nomor 5 ini gitu ya. Ini kan sudah ada yang bisa jadi subjek nih. Tinggal butuh yang bukan jadi subjek gitu. Sebenarnya setelah into sampai bawah ini adalah object of preposition. Sorry, ini into sampai conglomerate adalah object of uh, preposition karena into adalah preposition. A small conglomerate bisa jadi subjek, tapi di sini karena dia di belakang preposition maka dia adalah object of preposition, tidak bisa jadi subjek. Kemudian ada kata consisting, berarti ini adalah kata kerja yang sudah disederhanakan jadi verb ing, berarti kalimatnya aktif. Nah, sudah ada seperti ini, kita cari yang nggak bikin jadi kacau. Kalau yang A, in the beginning of cheese shop, ini menjadikan kata a cheese shop yang harusnya bisa jadi subjek itu kehilangan kemampuannya jadi subjek. Kenapa? Karena dalam opsi ini ada kata of. Sedangkan di awal kalimatnya, di awal rentetan kata-katanya dikatain. Preposition juga berarti the beginning tidak bisa jadi subjek. Adanya of di sini menjadikan a cheese shop tidak bisa jadi subjek. Maka yang A jangan kita pilih. Kemudian yang nomor 5. It begin as a cheese shop has since grown into a small conglomerate. Ini kalimatnya gimana ya? How do I explain it? Ini kan it jadi subjek palsu ya. Kemudian ada kata kerja began. Ada
as preposition. Gitu. Di sini berarti it began uh, memulai sebagai toko. Nah, di sini ini juga sebenarnya sudah kita lihat ya, began dengan has grown itu kan has grown masuknya adalah present perfect. Sedangkan began adalah uh, past tense, berarti simple past tense ya. Berarti tidak bisa berdua seperti itu. Kalaupun mau ada past tense kemudian ada perfect tense, maka harusnya tensesnya adalah um, past perfect tense, bukan present perfect tense. Jadi sama-sama past tense gitu. Kemudian kalau yang opsi C, its beginning, which was a cheese shop, has since grown. Kemudian ada yang ini juga its beginning, which was a cheese stop, has since grown. Ini sama juga ya. Which was-nya adalah past tense, tapi di sininya present perfect. Sama tidak bisa juga tidak cocok secara tenses. Berarti yang bisa adalah yang D. What began as a cheese stop has since cheese shop. Cheese stop mulu. What began as a cheese shop has since grown into a small conglomerate. Berarti nanti kalimatnya what began adalah what began as a cheese stop adalah noun phrase yang fungsinya jadi subjek untuk kata kerja has. What-nya jadi konektor dan subjek untuk kata kerja dalam noun phrase, noun clause. Noun phrase, noun clause began, kemudian S-nya adalah preposition, a cheese shop-nya tidak bisa jadi subjek gitu ya. Jadi what began as a cheese shop adalah noun clause yang berfungsi sebagai subjek untuk kata kerja has grown. Berarti nomor 5 jawabannya adalah yang delta. Kita lanjut ke nomor 6. Primarily a government contractor, bla bla bla, preferential treatment from government agencies as both a minority group member and women. Di sini ada satu koma. Berarti gitu ya, yang kalimat depan itu tidak bisa jadi subjek. Tidak bisa jadi tidak bisa jadi induk kalimat. Tidak perlu memiliki subjek dan kata kerja utama. Kemudian yang nomor 6-nya langsung ada preferential treatment from government agencies. Ini belum ada subjek dan verb ya. Kita lihat. Berarti yang A, receives Weber ini tidak bisa karena receives-nya kata kerja, Weber-nya adalah subjek, tapi posisinya ditukar padahal eh, situasi atau bentuk dari kalimat ini itu tidak mengharuskan inverted subject ya. Kalau yang B, Weber primarily government contractor, Weber receives preferential treatment from. Oke, ini bisa gitu ya, subjeknya Weber, kata kerjanya receives, kemudian ini adalah objeknya gitu. Tapi kita simpan dulu, kita lihat yang C, the reception of Weber, ini tidak ada kata kerjanya, sama seperti yang D, nggak ada kata kerja. Berarti kita pilih yang B, karena primarily a government contractor itu menjelaskan subjek Weber. Jadi kalimatnya sudah betul seperti itu. Kita lanjut nomor 7 ya. Nomor 7. Because the project depends on bla 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 at the federal level, the city and county may have to wait until the budget cutting ends. Nah, nomor 7 ini diawali oleh konektor because. Maka sebelum koma berarti adalah anak kalimat. Setelah koma, the city and county adalah subjek, may have to wait adalah kata kerja utama dari subjek ini, dari kata kerja utama dari subjek di city and county.
Ini adalah induk kalimatnya ya, yang setelah subjek, setelah koma. Berarti yang di awal kalimat bukan kata kerjanya, bukan induk kalimatnya. Di sini sudah ada konektor. Because the project adalah subjek, depends adalah kata kerja, berarti setelah on itu preposition ya, butuh kata kerja. Depends on it happens. Ini ada kata kerja it, kemudian ada ininya. Ada kata kerjanya. Apakah ini yang dibutuhkan? Kita simpan dulu. Depends on which happening. Ini which-nya itu jadi konektor atau subjek. Happening-nya kata kerja verb ing harusnya di situ ada verb be-nya dulu. Karena dia which-nya masih berfungsi sebagai subjek. Kecuali kalau disederhanakan maka which-nya harus hilang. Tersisa happening saja. Tidak perlu ada verb be. Kemudian yang C, what happens? Depends on what happens. Nah ini yang betul ya. Kita tandai yang C. Kalau yang D, depends on that it happens. Malah di situ ada konektor subjek kata kerja lagi. Tidak ya, yang dibutuhkan adalah depends on depends on what happens. What happens-nya adalah adalah noun clause yang berfungsi sebagai object of preposition karena diawali preposition on. Jadi on what happens. Nomor 8. Definitive study of a Western hard rock mining community cemetery appears to have been done in Silver City, Nevada. Di sini kalimatnya sudah ada kata kerja appears. Berarti tinggal butuh kata kerjanya. Subjeknya. Subjeknya di sini ada kata of. Berarti setelah of a Western hard rock mining community cemetery itu tidak bisa jadi subjek ya yang ini. Yang ini tidak bisa jadi subjek karena diawali preposition of. Kita lihat nomor depannya gitu. Definitive study. Berarti kita pilih yang opsi yang tidak merusak susunan ini karena definitive study definitifnya adalah adjektif, study-nya adalah noun, bisa jadi subjek ya, ini noun phrase. Tinggal kita lihat. Most definitive study of a Western hard rock mining community cemetery appears. Kita lihat kemarin, kita lihat ya karena ininya kata kerjanya adalah appears, ada S-nya, berarti study-nya ini harus singular. Nah, yang singular adalah yang kalau yang B itu the most itu untuk komparatif ya, paling. Jadi superlatif. Komparatif kan pakai more, superlatifnya pakai the most. Kalau yang C, where most definitive study. Ini nanti where-nya jadi konektor, maka masih butuh kata kerja yang lain. Sama seperti yang D, berarti yang kita pilih adalah yang A. Karena most di sini nanti menunjukkan sebagian besar dari satu studi gitu. Berarti pilihnya yang A. Karena kata kerjanya pun tetap appears. Jadi bukan kebanyakan dari banyak penelitian, tapi sebagian besar dari satu penelitian. Kemudian kita lanjut ke nomor 9. One of the areas of multimedia that is growing quickly is bla 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 sound. Di sini kata kerjanya gitu ada kata is. Nah, is di sini merupakan kata kerja untuk konektor dan subjek that. Kalau is yang ini itu kata kerja untuk subjek yang ini. One of the areas of multimedia. Satu dari area multimedia. Nah, satu. Makanya kata kerjanya pakai is. Sedangkan kalau is yang ini itu untuk subjek dan kata kerja yang ini. Subjek dan konektor. Yang berfungsi ganda, see that. Berarti kita pilih yang tidak mengganggu tatanan tadi ya. One of the areas of multimedia that is growing quickly, bla bla bla, yet is easily overlooked. Is easily overlooked. It is easily overlooked. That is easily overlooked. Berarti harusnya gitu ya.
subjek dan kata kerjanya itu tidak butuh lagi. Kenapa? Karena di sini sudah ada subjek dan kata kerja fungsi ganda that. Berarti nanti that is growing quickly tinggal ditambahkan gitu ya. Berarti di dalam anak kalimat ini tinggal kita tambahkan conjunction. Karena ini adalah satu anak kalimat tapi eh, ada dua kata kerja gitu untuk satu subjek yang sama. Maka dibutuhkan conjunction. Di sini satu-satunya conjunction adalah yang A. Gitu. Kalau yang B itu nanti tidak ada penyambung antara is growing quickly dengan is easily overlooked. Kalau yang C itu nanti ada double subject antara that dengan is. Dan tidak ada conjunction juga antara is growing quickly sama is easily overlooked. Kalau yang D itu menjadi satu anak kalimat yang baru lagi, udah beda lagi ya. Berarti kita pilihnya yang A. Nomor 10, bla 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 early approaches for coping with workplace stress dealt with the problem only after its symptom had appeared. Di sini ada tidak ada satu koma di sini ya. Kemudian ada kita lihat-lihat lagi ada konektor after, ada subjek its symptoms, ada kata kerja had appeared. Berarti ini belum ada subjek dan kata kerja utamanya. Karena kalau kita lihat di antara rangkaian kata setelah koma itu ada kata dealt, tapi dealt itu bisa verb 2, bisa verb 3 gitu ya. Kalau dia verb 3 tapi belum ada kata kerjanya. Kalau dia adalah verb 2, belum ada verb be-nya ya kalau dia verb 3. Kalau dia adalah verb 2, subjeknya yang mana gitu ya. Karena workplace stress itu tidak bisa jadi subjek karena ada preposition with. Kemudian coping ada preposition for. Apakah untuk early approaches gitu, early approaches dealt with the problem only after its symptom had appeared. Nah, kita tentukan berarti kalau yang karena semua opsinya ini ada although-nya gitu ya, berarti sebelum koma adalah induk kalimat. Bukan induk kalimat yang adverb of clause. Bukan adjective clause yang menjelaskan kata early approaches. Sehingga gitu ya, tinggal kita pilih yang disederhanakan atau belumnya. Semuanya ada although. Kalau yang A, although well intending, kurang enak ya didengarnya karena uh, apakah itu well intending ini uh, kita lihat tuh apakah early approaches dealt with the symptoms itu dijelaskannya dalam anak kalimatnya aktif atau pasif. Kalau ada ing berarti ini aktif. Early approaches, intending gitu ya. Intend, which intends to, itu harusnya gitu. Tapi kita lihat dulu. Kemudian kalau yang B, although it is a good intention, early approaches for coping with workplace stress dealt with the problem only after its symptoms had appeared. Although it is a good intention. Ini ada konektor, ada subjek, ada kata kerja is. Apakah ini yang tepat gitu? Kita lihat yang C. Although a good intention. Ini tidak ada subjek, tidak ada kata kerja. Sama seperti yang A. Begitu juga yang B. Although well intended, early approaches for coping sepertinya gitu ya. Kalau yang although a good intention itu sama seperti yang A kurang cocok ya. Tinggal kita pilih yang mana. Kalau dianya pakai it, berarti yang B dan D ya saya lebih cenderung ke B dan D. Tapi kalau pakai it itu kurang cocok. Kenapa? Karena early approaches-nya itu plural ya. Berarti mungkin 10 lebih cocok yang D ya. Karena kan kalau yang ini early approaches itu plural harusnya they. Sedangkan di sini pakainya it. Kalau saya cenderung yang D.
Although well-intended, early approaches for coping with workplace stress dealt with the problem only after its symptoms had appeared. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya melalui rekaman yang lain.